Saya nari dengan Obaja 6 tahun atau 7 tahun. Saya kerup dengan dia dan hari ini kami duet berdua. Dia sudah menceritakan dan men-sharingkan sebagian dari yang dia dapat dan saya akan melanjutkan. Saya berdoa, masih semangat saudara? Kayaknya kurang semangat ya, masih semangat pasukan Tuhan? Oke, saya akan mencoba untuk cepat karena sejujurnya saya dari semalam itu saya nggak bisa tidur dan Tuhan cerita banyak banget 1, 2, 3, 4, 5 jam nonstop dan saya tuh tremble, saya tuh menampung yang Tuhan ceritain itu benar-benar kayak Tuhan yang kamu ceritain tuh dahsyat banget gitu dan saya coba merangkum, saya coba menyampaikan semoga tidak terlalu cepat. Kalau saya terlalu cepat karena kata Leo saya suka kalau ngomong tuh suka nggak ada titik komanya. Jadi kalau saya terlalu cepat tolong kasih tahu biar kita sama-sama bisa ngerti. Oke, jadi dengan segala persiapan dan singkat cerita kami pulang dengan sebuah tujuan ilahi yang pemimpin kami berikan. Yaitu kami disuruh untuk membawa secara roh warisan perjanjian tentang tabut Tuhan. Tentang Ark of Covenant dan singkat cerita kami beriman dan kami percaya dengan semua konfirmasi kami membawa itu ke gerbang timur yaitu ke Indonesia. Karena apa? Karena itu memang kerinduan Tuhan bahwa lawatan harus dimulai dari gerbang timur dan itu akan menyambar sampai ke bangsa-bangsa. Nah tapi semenjak pulang saya tuh punya sangat banyak kegalauan, saya punya sangat banyak perenungan. Ada sebuah pertanyaan besar ketika Tuhan suruh saya pelajari lagi. Apa yang terjadi ketika tabut itu berjejak dalam hidup satu bangsa atau dalam hidup satu pribadi. Dan semalam Tuhan ceritain sangat banyak. Ada paling tidak hari ini saya mau ceritakan 5 kejadian ketika tabut itu berjejak di satu kelompok pelayanan atau satu suku bangsa atau satu keluarga bahkan satu pribadi. Perjalanan kita sekian tahun dengan Tuhan, ada satu masalah besar, yaitu gimana menjadikan semua yang dikhotbahkan, semua yang kita dapat waktu ibadah itu menjadi daging. Semua yang dikhotbahkan itu adalah sesuatu yang rohani, sesuatu yang ilahi. Di sini kita mengambil dan mendapat yang ilahi. Bapak Ibu tadi mendengar Obaja sharing, dia menceritakan sesuatu yang ilahi yang dari hati Tuhan. Dan semua sharingnya tentang panggilan itu sangat ajaib. Tapi pertanyaannya bagaimana menjadikan itu menjadi daging? Panggilan raja, wah ajaib, akan diberkati, akan membiayai lawatan. Menjadikannya daging bagaimana? Panggilan penuai, mereka akan jadi orang yang menuai dan menikmati pertama kali. Menjadikannya daging bagaimana? Dan saya percaya dari 6 panggilan ini ada satu panggilan yang kita semua harus masuk di dalamnya. Yaitu panggilan sebagai pembawa hadirat Tuhan dan penyembah Tuhan. Ada amin? Kita semua mau kamu itu sebagai jemaat yang mungkin baru bergabung, pasukan yang baru 1 bulan, pasukan yang sudah 10 tahun, pasukan yang mempelainya udah level tinggi, pasukan yang mungkin raja-rajanya udah level yang luar biasa. Panggilan sebagai penyembah dan pembawa hadirat Tuhan itu harus tetap ada dalam hidup kita. Dan pertanyaannya, setelah saya pelajari, setelah saya baca kisah-kisah tentang para pembawa hadirat Tuhan, para pembawa manifestasi hadirat Tuhan. Ada satu hal yang membuat mereka bisa menjadi pembawa hadirat Tuhan. Yaitu hidup yang bersenyawa dengan Tuhan sendiri. Dan kita hari ini mau ngelihat apa dampak dan akibat ketika sebuah hadirat Tuhan. Ketika suatu gelombang hadirat Tuhan yang sedahsyat yang Alkitab tuliskan itu menyapu dan menyambar hidup satu bangsa atau satu pribadi. Yang pertama, saya tidak sempat nyiapin PowerPoint-nya, tapi ada di 1 Samuel 4 ayat 11. Hari ini kita akan banyak lihat tentang 1 Samuel. Jadi ceritanya saya akan ceritakan saja karena ini ceritanya panjang banget. 5 poin ini ceritanya panjang banget. Yang pertama, bangsa Israel itu diberi tabut perjanjian. Dan hari itu imamnya adalah Imam Eli. Kita semua tahu Imam Eli punya anak Hofni dan Pinehas. Mereka imam yang jahat di mata Tuhan. Dan hari itu Tuhan kesel, mungkin Tuhan jengkel, datanglah bangsa Filistin. Dan bangsa Filistin berperang dengan bangsa Israel. Peperangan pertama bangsa Israel kalah. Karena hari itu imam tidak berdiri dengan baik
Bangsa Israel kalah dan 4.000 orang mati dari bangsa Israel. Bangsa Israel ngotot, masih ngotot, gak tahu salahnya gimana, gak ngerti bertobat. Mereka maju berperang sekali lagi, kali ini bawa tabut perjanjian. Dan seorang imam gak ngerti hitungannya, hari itu Imam Eli dan anak-anaknya tidak ngerti berdiri bagaimana peperangan dengan membawa perjanjian dan tabut itu punya rule, punya hukum, punya semua aturan. Mereka nggak ngerti. Hari itu mereka sangat bercacat celah di hadapan Tuhan, tapi mereka membawa tabut itu ke medan peperangan. Dan apa yang terjadi setelah tabut dibawa ke medan peperangan, mereka menang atau kalah? Masa sih, kan ada tabut perjanjian. Kan ada tabut perjanjian, harusnya itu jadi sesuatu yang sakral, wow. Dan bangsa Filistin dicatat di 1 Samuel, mereka ketakutan waktu lihat tabut perjanjian. Wah, itu Allah mereka yang membawa mereka lepas dari Mesir dan membawa mereka menyeberangi lautan. Bangsa Filistin itu ketakutan. Tapi yang terjadi, benar mereka kalah. Bangsa Israel sekali lagi kalah dan yang mati lebih banyak 30.000 orang. Dari awalnya 4.000, mereka nekat bawa tabut perjanjian, kita bawa tabut, kita arak tabut dalam peperangan. Seperti mungkin zaman-zamannya Yosua, zaman-zamannya pendahulu mereka. Mereka pikir dengan bawa tabut mereka bisa mengalami kemenangan. Tapi ketika keimaman tidak berdiri dengan benar, ketika hukum itu tidak dikerjakan seperti yang ditulis, mereka kembali kalah dan 3.000 orang mati. Lucunya ini tabut dirampas sama bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini ngerti kekuatannya tabut itu, makanya mereka masukin, buat mereka ini adalah sebuah barang sakral dan mereka masukkan ke kuil mereka, ke kuil di mana di situ ada Dagon, ya Dagon itu dewa ikan, nggak jelas ngapain ya nyembah dewa ikan gitu kan. Mereka tuh menyembah dewa ikan, dan mereka masukin tabut perjanjian di ruangan, satu ruangan sama dewa itu. Hari pertama yang terjadi jatuh dan tersungkur. Patungnya jatuh dan tersungkur di hadapan tabut. Mereka masih nggak ngerti bahwa itu tuh berbahaya kalau sembarangan gitu dan terhadap tabut perjanjian. Mereka berdiriin lagi patung itu dan hari yang kedua yang terjadi apa? It worse, lebih parah. Patungnya jatuh, kepalanya terbelah, tangannya kepotong, terlempar sampai pintu. Dan Tuhan tuh nggak main-main, Tuhan tuh nggak bercanda. Ketika Tuhan bilang kekudusanku itu tuh ya dan amin, jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Dan setelah itu nggak sampai di situ, mereka mulai ketakutan. Waduh, memang beneran sakti ini tabut perjanjian gitu. Dan bangsa Filistin bilang, bahaya ini, kita oper aja. Dan mereka oper dari tabut perjanjian itu dari satu kota ke satu kota, dari orang Asdod pindah ke Gad sampai ke tempat-tempat lain. Jangan-jangan mereka ketakutan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang kita sangat cintai itu bangsa Filistin ketakutan. Musuh ketakutan dengan tabut perjanjian. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan borok, penyakit kulit. Mereka borokkan semuanya dari anak-anak sampai dewasa itu mengalami tulah borok dari hadirat Tuhan. Sebuah hadirat Tuhan yang sangat sakral ternyata bisa mengerjakan sesuatu yang mengerikan. Kita lanjut, ini yang pertama. Ketika sebuah tabut berjejak di tanah musuh, ketika sebuah tabut dan hadirat Tuhan berjejak di tempat di mana musuh Allah ada di situ, Tuhan berperkara di situ. Tuhan akan habisin semua dewa-dewa mereka dan Tuhan menurunkan tulah dan kutuk, bukan berkat, kepada musuh orang Israel. Lalu yang kedua, tabut itu akhirnya karena bangsa Filistin ketakutan, ya dari sini nih, dari bangsa Filistin 7 bulan ada tabut dan mereka menerima tulah, kutuk dan dewanya mereka dihancurkan. Mereka pindahin, kirim aja balik ke bangsa Israel. Taruh di sebuah kereta yang ditarik sama lembu yang menyusui yang masih punya anak. Kalau lembu itu jalan menuju ke arah Bet-Semes, ke arah bangsa Israel, berarti memang kita tuh kena tulah gara-gara tabut ini. Tapi kalau lembu itu balik, karena itu kan lembu menyusui, dia masih punya anak. Kalau lembu itu balik tidak ke arah Bet-Semes, berarti ini bukan karena tulah dari tabut perjanjian. Dan ternyata benar. Keretanya jalan, mereka taruh emas di situ, mereka takut, terus mereka taruh segala macam, tabutnya ditaruh di situ dan keretanya jalan. Benar, keretanya menuju ke Bet-Semes, area orang Israel. Nah, ini titik kedua, tadi udah titik pertama, tabut perjanjian mengerjakan kutuk, tulah,
dan kehancuran dewa-dewa terhadap bangsa Filistin. Yang kedua di Bet-Shemesh. Di Bet-Shemesh ada orang-orang sedang melakukan penuaian, pengirikan gandum. Dan itu orang Israel, sekian ratus orang. Datang kereta dengan membawa tabut. Dan ini orang-orang yang gak pernah lihat tabut, orang Israel. Orang Israel yang gak pernah lihat tabut. Begitu mereka lihat tabut datang, setelah sekian lama dirampas sama bangsa Filistin, mereka sangat senang. Mereka sangat bahagia. Ibaratnya dulu kan yang lihat tabut itu gak sembarang orang. Tabut itu ada di ruang Ada di mana? Ada di ruang mana? Ruang Maha Kudus. Dan gak semua orang boleh masuk di situ. Waktu zamannya Musa. Dan hari itu tiba-tiba tabut itu datang, hadirat Tuhan itu datang menuju ke mereka out of nowhere. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka gak lagi ngapa-ngapain. Tiba-tiba hadirat Tuhan dan tabut itu sebagai representatif hadirat Tuhan mendatangi mereka. Dan mereka sangat senang, mereka sangat bahagia, dan mereka mempersembahkan korban. Sampai di sini masih benar. Mereka mempersembahkan korban, ucapan syukur, mereka happy banget, mereka berjingkrak, mereka bersorak-sorai. Dan hari itu mereka mempersembahkan korban, tapi saya juga baru tahu nih sadisnya, bukan sadis ya maksudnya manifestasi hadirat Tuhan tuh bisa segitunya gitu. Ada orang-orang yang tiba-tiba kepo, kurang ajar, mereka coba buka tabut perjanjian. Saya baru tahu ada ceritanya. Kita baca ya sama-sama di Samuel 6 ayat 19. Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Shemesh karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu, bangsa Israel. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Selama ini kan kita tahu ya Tuhan itu menyambar Usa. Tuhan memberkati Obed-Edom. Itu cerita dan khotbah yang sangat familiar. Saya baru tahu sebelum Tuhan menyambar Usa, Tuhan pernah menyambar dan berurusan dengan 70 bangsa Israel yang sebenarnya sangat bersuka cita ketika mereka menerima tabut. Karena satu hal, kekurang ajaran dan ketidaktahu-dirian ketika mereka mencoba membuka tabut perjanjian. Mereka pengen lihat, selama ini tidak pernah ada yang lihat isinya tabut itu seperti apa. 2 loh batu, tongkatnya Harun, mana itu seperti apa. Dan mereka tuh penasaran. Awalnya mereka sangat bersuka cita terima tabut itu. Tapi ketika sebuah kekurang ajaran itu mereka lakukan tanpa sadar. Tuhan gak pakai ngomong A, gak pakai ngomong B, 70 orang mati di tempat. Dan di terjemahan lain itu berkata, dari 70 orang itu 50 diantaranya adalah leader of them. Pemimpin bangsa Israel. Sampai di sini saya sih rada, Tuhan kamu cukup sadis ya gitu. Untuk orang-orang Filistin engkau bahkan gak langsung sambar. Mereka cuma kena borok. Dan mereka bisa sembuh setelah tabut itu pergi dari bangsa Filistin. Tapi untuk bangsa yang kau katakan ini bangsa pilihanmu. Ini bangsa yang engkau benar-benar pilih dari segala suku bangsa. Ketika mereka tanpa sengaja menyentuh dan membuka tabut perjanjian. Mersisit itu mereka coba buka. Tuhan langsung sambar dan mati 70 orang. Bangsa perjanjian loh. Yang seharusnya mereka punya perkenanan khusus. Terlebih lagi pemimpin. Dan mereka tidak dipandang bulu. 70 orang disambar habis sama Tuhan. Kita lanjut. Yang ketiga, tabut berjalan lagi. Dan ini hanya 1 hari. Tabut ini hanya ada 1 hari di Bet-Shemesh. Yang di 7 bulan mengerjakan borok, tulah, kutuk, kematian dewa-dewa. Yang di Bet-Shemesh cuma 1 hari, 70 orang, 50 pemimpin meninggal. Mereka ketakutan karena mereka gak berani, mereka akhirnya minta supaya tabut itu diambil. Dan akhirnya tabut itu dikirim ke Kiryat Yearim. Di tempatnya Abinadab. Nah, Abinadab ini adalah imam dari bangsa Israel, dia adalah suku Lewi. Dan ajaibnya di tempat ketiga ini, tabut itu berdiam hampir 60 tahun lebih ada di Kiryat Yearim.
Abinadab tinggal di tabut itu ada di rumahnya Abinadab selama 60 tahun lebih. Dan tabut itu ada di situ, berdiamlah di situ dan tidak terjadi apa-apa. Dimulailah kisah bangsa Israel minta raja, mulailah muncul Saul. Setelah Saul dan semua gonjang-ganjing kisah Saul dan segala macam, muncullah Daud dan tabut masih ada di rumahnya Abinadab. Mengerjakan apapun tidak. Tidak mengerjakan sesuatu yang terlalu wow, tidak mengerjakan juga sesuatu yang sangat menyeramkan, sama sekali nggak ada. Jadi tabut itu diabaikan, abandoned ark. Jadi tabut itu ada di rumah Abinadab, seorang imam, dan tabut itu tuh tidak punya manifestasi apa-apa. Setelah kita lihat dari tempat Filistin begitu, di Bet-Semes begitu, di Kiryat Yarim itu nggak diapa-apain. Sampai muncul seorang raja yang kita tahu, Raja Daud. Apa yang membuat dia berbeda dengan Saul? Saul itu seumur dia pemerintahan, seumur dia diangkat jadi raja, tidak ada satupun ayat yang mencatat hatinya mencari tabut dan hadirat Tuhan. Saya jadi tahu kenapa ya Tuhan itu tuh nggak bisa berpaut sama sekali dengan Saul. Saul itu nggak bisa bersenyawa dengan roh Tuhan. Dia 40 tahun mimpin, dikasih favor sama Tuhan, dia orang yang sangat luar biasa, dia mengalami banyak keajaiban dan kebaikan Tuhan, tapi satu kali pun hatinya nggak pernah cari dan menginginkan yang ilahi. Dia hanya mengejar ketenaran, kemenangan, kepopuleran dirinya sendiri. Yang dia kejar sesuatu yang terlihat oleh mata. Tapi dia nggak kejar sesuatu yang nilainya, value-nya jauh lebih tinggi, sesuatu yang kekal, yaitu pribadi Tuhan, hadirat Tuhan yang manifestasinya lewat tabut. Tidak ada satu ayat pun Saul itu menginginkan, Saul itu mencari, Saul itu berikhtiar untuk mengambil tabut itu dari rumah Abinadab. Tidak ada satupun. Sampai 40 tahun sampai dia meninggal. Dan akhirnya muncul Daud. Dan Daud itu mencoba ketika dia jadi raja, ketika dia mulai menjadi raja atas bangsa Israel. Kemenangan dia yang pertama tuh melawan bangsa Filistin di Baal Perasim. Kalau tahu ceritanya dia mengalami kemenangan. Dan setelah itu ayat yang selanjutnya, pasal selanjutnya, Daud itu merindukan bait Allah, merindukan tabut Allah. Dan Daud itu tuh mulai berikhtiar. Dia mulai mencari di mana ya tabut Allah, aku pengen bawa itu ke Yerusalem. Dan singkat cerita ini kita semua udah tahu. Daud tahu itu ada di rumahnya Abinadab dan dia mempersiapkan untuk membawa tabut masuk ke Yerusalem. Dia bawa 30.000 orang, gak tanggung-tanggung. 30.000 orang itu kira-kira 2 kalinya Holy Stadium, segitu. Serombongan itu buat jemput satu tabut. Kemarin kami ke Ethiopia cuma 10 orang, itu aja udah haleluya gitu. Ini Daud bawa 30.000 orang buat jemput tabut yang dia sangat rindukan. Dan kita tahu ceritanya Daud pakai kereta baru. Kenapa Daud bisa pakai kereta baru? Karena dia lihat bangsa Filistin. Kan tabut itu dari Filistin jalan ke Bet-Semes tuh pakai kereta. Dan nggak ada yang disambar. Ya kan? Nyampe tuh ke Bet-Semes. Jadi Daud pikir ya udah kita pakai kereta, kasih yang baru. Dibikin kereta yang baru yang bagus dan akhirnya kita tahu ceritanya itu diambil dari rumah Abinadab. Usa itu adalah imam anaknya Abinadab. Jadi Usa itu bukan orang sembarangan. Usa itu adalah orang yang punya kepangkatan imam. Tapi Abinadab dengan anak-anaknya sangat terbiasa karena tabut itu ada di rumah mereka. Ada familiar spirit, setiap hari mereka lihat tabut. Mungkin tabut itu mereka taruh di sebuah ruang tamu, bagus kalau di ruang tamu, mungkin ditaruh di gudang atau ditaruh di sebuah kamar dan mereka mengabaikan itu selama sekian puluh tahun. Jadi ketika itu dibawa sama Daud dengan 30.000 pasukannya, Usa tidak memperlakukan itu dengan sesuatu yang spesial dan sakral. Dia terlalu biasa dengan tabut, dia terlalu ini juga ada di rumah saya setiap hari, tinggal di rumah saya setiap hari. Familiar spirit, ketidakhormatan membuat dia ketika tabut itu tergelincir dan dia menyentuh, akhirnya dia disambar mati. Dan kali ini bukan, kalau yang di Bet-Semes kan yang disambar itu 70 rakyat
ibaratnya, rakyat dan pemimpin. Kali ini Tuhan berurusan dengan imam. Jadi gak peduli, jangan pernah kurang ajar. Apapun panggilanmu, apapun perjanjian yang Tuhan pernah beri dalam hidupmu, belajar hormati hadirat Tuhan, belajar hormati yang namanya kesakralan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Imam itu punya perjanjian loh sama Tuhan, bahwa mereka orang yang memang ditugaskan untuk melayani Tuhan di dalam bait suci. Tapi ketika engkau kurang ajar, ketika engkau cross the line, ketika engkau tidak mengerti hukum, ketika engkau berdiri di panggilanmu dan engkau enggak mengerti hukum, Tuhan tetap akan menyambar. Ada ayatnya kok, jangan pernah menyentuh perkakas bait Allah yang di ruang Maha Kudus, karena engkau akan disambar mati. Itu ada di bilangan, di ulangan, diulang. Ada ayatnya kok, jangan pernah membawa tabut perjanjian itu dengan kendaraan, tapi harus diusung oleh manusia 4 orang. Ada ayatnya. Kenapa Daud gak belajar? Kenapa Usa sebagai imam gak tahu bahwa gak boleh nyentuh tabut sembarangan? Ketika seseorang, ketika satu bangsa, ketika satu pribadi, ketika satu orang yang punya panggilan ajaib, punya perjanjian ajaib, tidak mengerti hukum, Tuhan tetap akan berperkara. Gak peduli engkau seorang imam, gak peduli engkau mungkin punya panggilan yang sangat wow, engkau gak ngerti hukum, tetap akan ada hitungannya. Dan singkat cerita, Usa disambar Tuhan, Usa mati di tempat satu orang, imam yang harusnya menggendong tabut. Dan Daud ketakutan. Dan Daud ketakutan, akhirnya Daud membelokkan tabut itu. Ke rumah siapa? 100 untuk Ci Abigail. Ke rumah Obed Edom. Kita semua tahu ceritanya, ayatnya sangat familiar. Dan Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom selama tabut itu ada di rumahnya selama 3 bulan. Ini udah fase yang keempat. Dari Filistin, Tuhan tidak membunuh, Tuhan menurunkan kutuk dan sakit penyakit. Di Bet-Semes Tuhan bunuh 70 orang bangsa Israel. Di Kiryat Yarim Tuhan menyambar Usa. Lalu masuk ke rumah Obed Edom. Di sini mulai berbeda manifestasi hadirat Tuhan. Manifestasi tabut perjanjian, Tuhan memberkati Obed Edom dan keluarganya selama tabut itu ada di rumah mereka. Dan itu selama 3 bulan, 90 hari. Dan ketika saya baca tentang Obed Edom, saya menemukan ada beberapa perbedaan dari literasi. Ada yang bilang dia itu bukan orang Lewi, tapi ada yang bilang dia itu orang Lewi. Karena di Alkitab berkata, mari kita buka 1 Samuel 17 ayat 4. Oke, bukan itu, sorry. 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 5. 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 5. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, lalu Yeyel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benayah, Obed Edom dan Yeyel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedangkan Asaf harus memainkan ceracap. Nah, jadi di salah satu literasi berkata bahwa dia ini keturunan Lewi juga karena dia itu penyembah. Jadi dia itu man of God ceritanya. Di zaman itu memegang alat musik, dia pemain alat musik juga. Nah, tapi ketika saya baca tentang Obed Edom, ternyata dia ini berasal dari Gad. Oke, kita buka dulu di 1 Samuel. Ternyata Obed Edom itu dengan Goliat itu sama-sama dari Gad. Goliat itu adalah raksasa yang dikalahkan Daud. Dia dari nama tempatnya dari Gad, Goliat itu dari Gad, bangsa Filistin. Tapi Obed Edom itu juga ditulis dia berasal dari Gad. Tunggu saya cari ayatnya. Saya lupa mencatat ayatnya. Tapi Obed Edom dicatat di dalam 1 Samuel, Obed Edom adalah orang Gad.
Jadi saya pikir dia itu sebenarnya bangsa Filistin karena dia tetap berasal dari Gad sama seperti Goliat, atau dia orang Lewi yang kebetulan tinggalnya di Gad, di daerahnya Gad. Nah, saya nggak mau mempermasalahkan itu, tapi intinya dia bukan suku Lewi yang inti. Dia bukan, jadi di aturannya bangsa Israel itu yang boleh melayani di ruang kudus, ruang maha kudus itu hanya suku Lewi. Tapi suku Lewi pun punya pembagian tugas. Yang boleh menyentuh dan memegang tabut itu hanya anaknya Lewi yang namanya Kehat. Dan ada lagi Gersom, Merari segala macam. Dan Obed Edom ini bukan ibaratnya bukan inti satu lah. Nah kalau penari itu ada inti satu, inti dua. Dia tuh bukan inti satu, dia tuh benar-benar bukan orang yang inti yang ditugaskan untuk melayani di tempat ruang maha kudus. Tapi hari itu ketika tabut itu mampir ke rumahnya dia, setelah dia ngelihat Usa, seorang yang sah sebagai imam itu disambar Tuhan, dan dia seorang Obed Edom, seorang yang dari suku Gad, bukan suku Gad, seorang yang dari tempat Gad di mana dia berasal. Dia bukan benar-benar Lewi yang benar-benar sah untuk melayani di ruang maha kudus. Dia ngelihat ada seseorang yang sangat layak, yang sangat sah secara darah dan keturunan melayani tabut, disambar Tuhan. Tiba-tiba tabut itu belok ke rumahnya dia. Seharusnya dia sangat ketakutan dan dia sangat gemetaran. Kalau Tuhan bisa menyambar seorang imam yang sah, apalagi saya dan keluarga saya yang bukan siapa-siapa. Yang bukan orang penting, yang bukan orang inti. Tapi hari itu karena kegentarannya dia, itu menyelamatkan dia. Kegentaran dan kehormatan dia, honornya dia dengan hadirat Tuhan, itu membuat dia jadi sangat hati-hati memperlakukan hadirat Tuhan dan tabut perjanjian. Saya hari itu pernah duduk ngobrol dengan Ibu Iin, dan Ibu cerita. Ibu tuh pernah diceritain sama Tuhan, saya juga lupa atau beliau memang pernah mempelajari. Jadi Obed Edom itu tuh rumahnya tuh gak gede. Dia mungkin cuma punya 1 atau 2 kamar, dia bukan orang kaya. Mungkin 1 ruang tamu dan 1 kamar atau 2 kamar. Dan ketika tabut itu datang ke rumahnya, tabut itu dititipkan, dia mempersiapkan dan membersihkan ruangan terbaik di rumahnya, yaitu kamar pribadinya sendiri. Dia bersihkan, dia dan anak-anaknya tidur mungkin di gudang atau di emperan rumahnya. Dia berikan tempat terbaik di rumahnya itu buat tabut Tuhan. Karena apa? Karena dia tuh benar-benar menghormati. Dia benar-benar honor, dia benar-benar appreciate sebuah kepercayaan. Dan tabut itu bermanifestasi ketika tabut itu bertemu dengan orang yang ngerti kasih hormat, ngerti mengagumi, ngerti menginginkan, ngerti tahu diri. Dan singkat cerita, Ibu juga bilang dia mempersiapkan pujian penyembahan setiap hari, pagi dan malam, day and night. Dia terus naikkan karena dia bagian dari MOG di zaman itu. Dia pemain musik, tapi mungkin juga bukan pemain musik inti, mungkin pemuritan atau apapun lah. Tapi hari itu Ibu cerita, dengan apa yang dia punya, dengan rumah yang sederhana, bukan bait yang bagus, dia kasih ruangan terbaik, kamar pribadinya yang dia benar-benar persiapkan yang terbaik. Dia taruh tabut di situ dan dia paksa anak-anaknya, dari yang masih kecil sampai semua anak-anaknya bergantian menaikkan pujian penyembahan, tidak henti-hentinya untuk tabut itu. Dan hari itu Alkitab mencatat Tuhan memberkati Obed Edom, seluruh keluarganya, seluruh keturunannya. Dan kalau mau diceritain lebih lanjut, dia gak cuma diberkati hari itu, 3 bulan itu. Dia diberkati lewat lintas keturunan demi keturunan. Di 1 Tawarik 15-16 itu mencatat tentang keturunan-keturunan Obed Edom. Ajaib banget keturunan-keturunannya. Anaknya yang pertama itu sangat dahsyat, punya kekuatan yang sangat ajaib. Kedua, ketiga, 4, semua anaknya gak ada yang gak jadi. Semua anaknya jadi dan menempati sebagai pelayan di altar dan tahtanya Tuhan. Sampai cucunya dicatat dalam Alkitab terus melayani Tuhan di tempat yang dekat dengan tabut perjanjian. Dan buat saya paling tidak minimal berkat seperti ini yang harusnya jadi bagian kita, minimal.
Saya nggak mau berkat seperti waktu tabut itu ada di tanah Filistin. Saya nggak mau ketika itu ada di Bet-Semes, nggak mau, jangan sampai kurang ajar dengan hadirat Tuhan, bisa disambar Tuhan. Saya nggak mau juga ketika ada di Kiryat Yearim, engkau sudah punya panggilan, engkau sudah dilantik Tuhan, dan engkau mengabaikan, tidak mengingini hadirat Tuhan, tidak mengingini yang ilahi. Tapi minimal seperti Obed-Edom, dan dalam 3 bulan Tuhan memberkati dengan sangat dahsyat. Lalu yang terakhir, sudah keempat, sekarang yang kelima, tabut Tuhan di Yerusalem. Dan akhirnya kita semua juga tahu ceritanya, Daud akhirnya belajar dari kesalahan. Dia bisa kembali mau merencanakan mengambil tabut setelah dia dengar Obed-Edom itu diberkati. Jadi Obed-Edom itu diberkati itu tubuh, jiwa, roh. Dia diberkati bukan cuma secara rohani tapi secara jasmani, dia sangat diberkati dan jadi perbincangan satu kota. Sampai itu kedengaran sampai ke Daud. Gak mungkin kalau dia cuma diberkati ecek-ecek, mungkin dia cuma diberkati ya bisa makan, terus habis itu berkatnya sekedarnya, mungkin dia diberkati secukupnya dan itu satu kota gempar, gak mungkin. Dia diberkati dengan sangat limpah sampai satu kota itu membicarakan dan berita itu sampai ke Daud. Jadi bisa dibayangkan betapa dia sangat diberkati. Mungkin gak tahu, mungkin dia tiba-tiba diberkati secara jasmani, mungkin hari itu belum ada mobil, mungkin dia tiba-tiba dapat berkat jasmani yang sangat bikin iri tetangga dan semuanya dan sampai satu kota itu ngomongin. Dan Tuhan akhirnya menggerakkan Daud untuk kembali mau mengarak tabut. Nah ini, akhirnya Daud belajar dari kesalahan, dia atur semuanya, dia atur harus ada imam dan harus kehat yang memanggul tabut perjanjian, harus ada barisan penari. Daud itu atur 6 panggilan ada di situ. Daud mengatur para tentara, Daud mengatur peniup shofar, Daud mengatur dari A sampai Z dan dia berdiri sebagai seorang raja yang ngatur semuanya dengan yang terbaik dan dia akhirnya berdiri di barisan paling belakang dengan para pelayan wanita yang paling rendah yang tugasnya buat nyuci dan membasuh dan dia pakai baju lenan, baju efod yang sederhana. Saya coba cari tahu sih seberapa Daud itu mempersembahkan korban ketika dia itu sedang mengarak tabut dan kali ini berhasil. Saya cari tahu jaraknya dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu dicatat dari literasi itu 7-14 mil. Kalau dihitung ke kilometer itu sekitar 10 kilometer sampai 20 kilometer. Itu kira-kira dari sini ke BTR, ya nggak ada yang tahu BTR sih, BTR rumah saya. 10 kilo itu dari sini kemana ya? Ke Sumarekon ada nggak? Lebih ya, kurang lebih segitu. Ya anggaplah dari sini ke Sumarekon. Kurang lebih ya. Tabut itu diarak dari sini ke Sumarekon, ke Cawang ya. Lebih kali ya, 10 sampai 20 kilo. Kita bulatkanlah 15 kilo. Dan setiap dia 6 langkah, dia potong korban. Yang dipotong lembu dengan anak lembu. Yang dipotong 2. Saya nggak tahu 6 langkah itu seberapa, 1, 2, ya taruhlah 3 meter. Ya 6 langkah 3 meter atau berapa kalau langkahnya gede-gede. Kan bawa tabut nggak bisa gede-gede langkahnya. Kami kemarin penari pernah ngarak tabut dari gedung ini ke gedung TK, paling cuma langkah seberapa gitu. Nah hari itu dia membawa tabut yang asli, yang kalau Bapak Ibu mau tahu beratnya mersisit itu 45 kilo, mersisit saja. Itu 45 kilo, beratnya mersisit dengan tabut yang di bawahnya itu 256 kilo. Saya nggak tahu yang ini, Sengko ini berat nggak? Lumayan ya, tapi paling berapa ya 20-30 kilo, mungkin segitu. Ini tabut asli beratnya 256 kilo. Mereka pasti ngelangkahnya nggak bisa gede-gede, ya udahlah oke lah kita anggap aja sekali melangkah itu 3 meter. Jadi yang pintar matematika, kalau 15 kilo dibagi 3 meter itu berapa? Yang punya kalkulator? 7-14 mile. Itu ya kita bulatkan aja yang paling rendah lah, 15 kilo. 15 kilo. Dan kalau 6 langkah itu 3 meter, kira-kira berapa kali mereka berhenti? Berapa kali? 5.000 kali. Plus minus saya juga ngitungnya segitu.
Ya ada yang bilang 4.000 kali, 5.000 kali, 6.000 kali. Jadi mereka berhenti 5.000 kali untuk potong lembu dan anak lembu. Ibu cerita lagi kemarin sebelum kami ke Ethiopia. Perjalanannya Daud bawa tabut itu namanya Bloody Road. Itu darah di mana-mana. Makanya perlu ada pelayan-pelayan yang bawa pembasuhan untuk ngelap. Karena habis motong, dilap, dibersihkan dan jalan lagi. Saya nggak pernah imagine sih segitunya Daud itu memperlakukan dan menginginkan hadirat Tuhan dan tabut. Ketika kami ke Ethiopia itu harga terreceh dan termurah yang kami bisa bayar. Memang kesana nggak murah, ya satu orang 2.000-3.000 dolar. Kami pergi 10 orang plus minus 300-400 juta untuk kami ke Ethiopia. Tapi ketika saya baca ini, Tuhan cerita, tahu nggak nak, kenapa aku tuh jatuh cinta banget sama Daud? Dia melakukan sesuatu yang benar-benar menggetarkan hati Tuhan. Dan 5.000 korban yang dia taruh selama perjalanan dia menginginkan tabut dan mengiringi tabut, tahu nggak sih biayanya berapa? Satu lembu itu yang paling murah ya taruhlah 5 juta. Coba deh kali 5.000 lembu kali 5 juta. Kalkulatornya cukup nggak angkanya? 25 miliar dan ada anak lembu. Anak lembu taruhlah 2 juta, 3 juta kali 5.000 ekor. Paling tidak 30-40 miliar. Untuk sebuah perjalanan Bloody Road, dia menginginkan keilahian. Bukan soal uangnya sih, bukan soal uangnya. Hari itu juga Daud sangat kaya. Tapi untuk menginginkan sesuatu yang ilahi itu tidak pernah murah. Menginginkan sesuatu yang dari Tuhan dan sesuatu yang engkau appreciate, engkau sangat inginkan, itu tidak pernah murah harganya. Jadi hari ini kalau kita boleh nyembah dan saat kita nyembah tiba-tiba ada hadirat Tuhan, itu tidak murah Bapak Ibu. Belajar hargai, belajar appreciate, belajar jadi orang yang ketika engkau nyembah, itu membuat hati Tuhan bergetar karena engkau korban di situ. Mungkin engkau nyembah datang ke sini dengan kondisi yang gak enak, mungkin lagi gak enak badan gitu. Saya belajar dalam hidup saya, hadirat Tuhan paling kuat saya nikmati, itu ketika saya datang nyembah dengan brokenness, dengan hancur hati, dengan kondisi yang justru lagi gak enak. Saya pernah nyembah, hari itu saya dengar kabar kakak saya masuk penjara. Karena ya dia narkoba dan segala macam, tetap ada yang sakit di hati saya. Apalagi ketika saya nari, iblis ngomong gini, nari aja terus melayani Tuhan. Apa yang Tuhan buat keluargamu? Hari ini kamu dengar kabar, mamamu uangnya habis, kakakmu masuk penjara, dan gak ada pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi hari itu saya terus memilih untuk nari, saya memilih mengangkat bunga, saya memilih untuk terus nyembah Tuhan. Dan saya ngerasain hadirat Tuhan yang terbaik dari ketika saya gak ngalamin apa-apa. Saya nari ketika saya ngalamin yang gak enak, ketika saya ngalamin yang namanya dikhianatin, ketika saya mengalami yang namanya sakit, baik itu secara fisik, baik itu saya ngalamin kondisi saya sangat ketakutan dengan banyak hal, saya memilih untuk nyembah. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu saat-saat seperti itu, hadirat Tuhan itu adalah terbaik yang saya bisa nikmati. Makanya saya selalu bilang, saya tuh selalu sembuh di hadirat Tuhan. Saya bisa memastikan kondisi apapun, Bapak Ibu, engkau yang ada di rumah saat ini, ketika kondisimu sedang mungkin tidak enak dan tidak memungkinkan untuk nyembah dan mencari Tuhan, itu adalah kesempatan terbaik untuk engkau datang, dan itu adalah sebuah pintu dan sebuah tirai yang sangat lebar akan terbuka untuk engkau menerima yang namanya manifestasi hadirat Tuhan. Saya pasti selalu pulih ketika saya selalu nyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Dan setiap berkat yang saya terima sampai hari ini, saya tuh dapat rumah. Itu ketika saya selesai nari dari SHRK, hari itu dikit banget yang datang SHRK, dikit banget. Mungkin karena itu hujan, mungkin karena itu mungkin penari udah pada sebagian udah terlalu sibuk. Hari itu saya selesai nari dari SHRK, seorang suami istri datangin saya.
dan Leo, dan mereka bilang, Tuhan suruh kami kasih kalian rumah. Gak cuma satu, Leo satu, kamu satu. Dan buat saya, Tuhan saya baru cuma selesai nari doang gitu. Dengan kondisi saya nari dan gak terlalu banyak orang dan gak wow-wow banget gitu. Tapi seringkali sesuatu yang ajaib Tuhan tumpahkan, Tuhan hadiahkan, Tuhan berikan dirinya sendiri ketika kita menyembah dalam kondisi yang paling tidak enak kita saat itu. Dan gak cuman itu, satu kesaksian waktu Desember mau tutup tahun, Tuhan bilang, nak mau gak kamu tutup tahun dan kamu buka tahun dengan kamu sekali lagi memeluk hadiratku depan tabut. Jadi Desember itu saya lupa mulai tanggal berapa, saya datang ke sini setiap pagi jam 5, jam 6, pokoknya sepi lah hari ini. Hari itu belum ada doa bangsa-bangsa. Kalau hari ini saya udah jarang bisa ke sini karena pagi sampai malam ini penuh. Ada yang doa, entah doa apalah, Eropa lah, Bangladesh lah, Pakistan lah, penuh di sini. Tapi Desember itu masih sepi. Dan saya lihat tanggal, oh sebentar lagi mau retret rock ini. Saya cuma punya waktu sedikit, saya nggak bolong sedikit pun. Saya ambil waktu untuk nyembah. Dan saya bilang, Tuhan saya mau tutup tahun dan buka tahun dengan hadirat-Mu. Karena nggak ada yang bisa jamin kita masuk 2021 tanpa hadirat Tuhan. Dan saya cuma lakukan itu simple, cuma sejam, kadang cuma 1,5 jam saya putar lagu. Kadang di sini juga gelap, nggak ada AC, nggak ada siapa-siapa. Saya nyembah dan pertengahan Desember, Bokor itu tempat saya melayani, itu kami dikasih tanah 5 hektar tanpa bayar, ada rumah doa di situ, udah ada perkebunan yang bisa kami pakai dan ditanda tangan di atas materai dan dikontrak benar-benar, bukan cuman nih kasih tanah ya gitu, benar-benar ada perjanjiannya, ada klausulnya dan ditanda tangan di atas materai. Hari itu kami terima tanah baru 5,15 hektar. Saya bilang, ya Tuhan baik sih. Saya bilang, Tuhan yang saya bayar, yang kami Bokor bayar itu gak seberapa. Tapi ini hanya berkat kecil seperti yang Obed-Edom terima. Tuhan tuh punya segudang hadiah yang Tuhan itu kalau kamu getarin hati Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa membuat Tuhan tuh bergetar, Tuhan itu gak tahan untuk gak memberkati kita. Jadi mulai sekarang minimal berkat seperti yang Obed-Edom terima, saya berdoa itu jadi bagian Bapak Ibu karena tabut itu secara iman, secara roh kita sudah percaya itu ada di bangsa kita, amin. Cuman begini masalahnya, Tuhan itu bekerjanya personal. Di Mahanaim hadirat Tuhannya sama, yang dinikmati oleh yang di depan, di belakang, di tengah, di atas, lantai 4, lantai 3 sama. Tapi kenapa dampaknya buat setiap orang itu beda-beda. Ada yang pulang dari ibadah, dia tiba-tiba goal proyeknya. Jadi buat saya ketika seseorang mengejar keilahian, mengejar hadirat Tuhan, mengejar sesuatu yang ilahi, yang precious, Tuhan gak berhutang dan Tuhan gak tahan untuk mencurahkan berkatnya. Sungguh-sungguhlah dan kejarlah hadirat Tuhan, kejarlah keilahian. Karena ada sangat banyak yang ajaib yang Tuhan bisa beri. Dan itu hanya berkat Obed-Edom. Yaitu berkat jasmani, rohani. Yang terakhir, yang kelima, yang tadi itu yang saya cerita, Daud membawa tabut masuk ke Yerusalem. Singkat cerita, setelah perjalanannya Bloody Road yang dia gelar sekian ribu korban itu, setiap 6 langkah berkorban, sampailah tabut itu ke Yerusalem. Sampailah tabut itu di tempat di mana memang harusnya ada di situ. Karena Yerusalem adalah rumah doa, tempat mereka akan menghadap Tuhan. Dan ayat-ayat setelah itu, fatsal-fatsal setelah tabut itu sampai ke Yerusalem, itu lebih daripada yang Obed-Edom alamin. Daud mengalami peperangan demi peperangan dan kemenangannya dicatat di Alkitab gilang gemilang. Kemenangan yang mentaklukkan teritori baru, kemenangan yang menghabisi semua musuh bangsa Israel, kemenangan yang gilang gemilang dan tidak ada kekalahan ketika Daud maju dalam peperangan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia mau eksekusi, itu Tuhan jadikan berhasil. Dan kita butuh ini untuk bangsa kita. Bukankah tabut itu hari ini sudah ada di gerbang timur? Sudah kita terima secara roh, sudah kita imani ada di bangsa Indonesia. Saatnya
kita belajar menghargai dan mengambil posisi, masuk dalam peperangan, tundukkan setiap provinsi, hentikan setiap bencana alam, tuai setiap jiwa-jiwa, karena janji Tuhan adalah ketika ada manifestasi hadirat Tuhan dan kita bisa menghargai, kemenangan yang gilang gemilang itu jadi bagian pasukan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Amin. Jadi jangan adem ayem, jangan terlalu slow hari-hari ini. Bapak Ibu, tabut itu sudah ada di bangsa kita. Bahkan sudah ada di hidup Bapak Ibu Saudara, sudah ada di hidup saya. Cuman tabut itu akan bermanifestasi seperti apa? Apakah akan seperti di bangsa Filistin? Tergantung wadah yang engkau siapkan. Kalau engkau seperti bangsa Filistin, Filistin itu artinya menggerogoti. Menggerogoti dan berlubang hidupnya. Kalau hidupmu terus menggerogoti, terus tidak pernah utuh, dalam hal apapun engkau menggerogoti pemimpinmu, engkau menggerogoti Tuhan, engkau mempertanyakan Tuhan, mana janji Tuhan? Terus menggerogoti janji-janji Tuhan, menggerogoti setiap perjanjian yang disampaikan ketika kita ibadah. Alah, perjanjian lagi, mana buktinya? Engkau seperti bangsa Filistin, bukan berkat, yang ada borok. Ketika engkau masih punya dewa-dewa dan ilah-ilah yang lain seperti bangsa Filistin, yang ada Tuhan berperkara menghancurkan ilah-ilahmu. Engkau masih sangat mencintai dunia, engkau masih sangat punya banyak keterikatan. Jangan jadi seperti bangsa Filistin, karena tidak ada berkat di situ. Sekalipun tabut ada di situ 7 bulan. Dan yang menyedihkan ketika tabut ada di rumah Abinadab 60 tahun. Tidak ada berkat apapun yang Alkitab catat buat keluarga Abinadab yang harusnya sah sebagai seorang imam. Tapi ketika berkat 3 bulan ada di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati sampai keturunan demi keturunan demi keturunan. Padahal dia bukan siapa-siapa. Hari ini mungkin engkau bukan orang penting, misalnya di pasukan engkau bukan pemimpin, engkau bukan siapa-siapa. Tapi kalau engkau orang yang ngerti, menginginkan dan memperlakukan hadirat Tuhan dan yang ilahi, hidupmu akan berbeda. Hidupmu akan sangat-sangat berbeda dan berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan akan mengejarmu dengan sangat dahsyat. Jadi jangan berhenti hanya dengan mengejar berkat yang jasmani, karena yang gilang gemilang, berkat yang ajaib sedang menanti kita di depan. Amin Bapak Ibu. Amin. Penari-penari, engkau yang mungkin nari di hari Minggu, yang mungkin gak banyak orang, tapi engkau tetap setia, hormati hadirat Tuhan, tahu cara memperlakukan Tuhan, dan engkau akan lihat Tuhan akan memperlakukan hidup kalian berbeda. Sekalipun engkau bukan inti satu, karena saya sudah membuktikan itu dari bukan siapa-siapa, hari ini Tuhan berkati dengan sangat ajaib. Oke, saya akan tutup, kita akan nyembah Tuhan.